Qatar dan Arab Saudi akhirnya resmi memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 setelah melewati rangkaian laga melelahkan di ronde keempat kualifikasi. Kedua negara ini berhasil mewujudkan impian besar mereka untuk kembali tampil di ajang sepak bola paling bergengsi dunia. Namun di balik euforia itu, banyak pihak merasa hasil ini bukan murni karena performa di lapangan. Mulai dari penunjukan venue, hingga jadwal pertandingan yang dinilai menguntungkan keduanya. Semuanya seolah sudah disetting AFC untuk meloloskan Arab Saudi dan Qatar. Benarkah demikian? Football Lovers, di video kali ini, Starting 11 Moment akan membahas momen lolosnya Qatar dan Arab Saudi yang sepertinya sudah direncanakan oleh AFC sejak awal. Mari kita simak selengkapnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia menjadi salah satu yang paling menegangkan. Negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Australia yang biasanya bisa lolos dengan mudah kali ini harus bekerja keras menghadapi badai kejutan dari para penantang baru. Tim-tim yang dulu dianggap pelengkap kini tampil seolah tak kenal takut, mengguncang hierarki sepak bola Asia yang selama ini terasa mapan. Setiap pertandingan membuktikan tekad dan kebangkitan negara-negara yang ingin berdiri sejajar dengan sejumlah kekuatan tradisional. Drama besar terjadi ketika beberapa tim unggulan kehilangan poin berharga dari lawan-lawan yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Bahkan, Arab Saudi dan Australia, dua tim yang langganan tampil di Piala Dunia, juga merasakan tekanan luar biasa dari negara-negara yang sebelumnya bisa mereka taklukkan dengan mudah. Namun yang paling mengguncang seluruh Asia adalah kisah dua negara yang berhasil menuliskan sejarah, yakni Uzbekistan dan Yordania. Kedua negara ini tampil sebagai penantang yang penuh ambisi, mematahkan segala prediksi, dan melangkah menuju Piala Dunia untuk pertama kalinya. Keberhasilan dua tim debutan itu membuat zona AFC semakin sulit ditebak. Kini tidak ada lagi istilah tim kecil di Asia. Perbedaan kualitas yang dulu terasa jauh, perlahan memudar, digantikan oleh gairah, disiplin, dan keberanian untuk bermimpi besar. Selama bertahun-tahun, Arab Saudi dan Qatar sudah menjadi seperti pemilik tetap kursi Piala Dunia dari Asia. Mereka seakan selalu hadir, berdampingan dengan Jepang, Korea Selatan, dan raksasa lainnya, membawa nama besar dan tradisi panjang sepak bola Asia. Akan tetapi, kualifikasi menuju Piala Dunia 2026 kini mengubah segalanya. Zona AFC yang dulu bisa ditebak, kini berubah jadi medan perang tak terduga, di mana dua kursi pesanan mereka itu direbut secara dramatis oleh dua pendatang baru yang bernama Uzbekistan dan Yordania. Arab Saudi yang selama ini dikenal tangguh dan penuh pengalaman, tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terpeleset di grup C. Mereka hanya bisa mengoleksi 4 hasil imbang dari 10 pertandingan dan 3 kemenangan serta 3 kekalahan fatal. Sama halnya dengan Arab Saudi, Qatar pun tak lebih baik. Juara Asia 2023 itu seperti kehilangan arah setelah masa kejayaan mereka di Piala Dunia 2022. Qatar mengoleksi 5 kekalahan di grup A yang membuat mereka tersisih di posisi keempat. Dua tim kaya itu akhirnya menyadari bahwa tiket otomatis menuju Amerika Utara tak lagi bisa dipesan di muka. Di saat raksasa timur tengah tersandung, dua nama justru muncul, menulis kisah paling indah dalam sejarah sepak bola Asia, Uzbekistan dan Yordania. Uzbekistan tampil solid dengan 6 kemenangan dari hanya 1 kekalahan. Mereka juga lah yang pada akhirnya menyingkirkan Qatar di grup A dengan berdiri di posisi kedua. Yordania di sisi lain bermain dengan kecerdasan. 16 poin yang mereka peroleh hanya berjarak 1 poin dari Irak yang membuktikan bahwa mereka hanya fokus mengejar Piala Dunia. Ketika peluit akhir berbunyi dan Uzbekistan serta Yordania memastikan tiket ke Piala Dunia, kita akhirnya bisa menyaksikan sebuah fenomena pergantian kekuasaan di sepak bola Asia. Arab Saudi dan Qatar seolah tersingkar dari kursi yang mereka kira sudah pasti menjadi milik mereka.
Ketika Uzbekistan dan Yordania berhasil merebut 2 kursi impian menuju Piala Dunia, 2 kekuatan lama Asia, Arab Saudi dan Qatar tentunya tak tinggal diam. Mereka menolak menjadi penonton di ajang terbesar dunia dan tampaknya mulai memainkan strategi jauh melampaui rumput hijau. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC menjadi panggung baru. Tempat di mana nama dan kekuasaan bekerja lebih keras daripada sekedar taktik sepak bola. Dari luar semua tampak resmi dan wajar, tapi bagi yang jeli, aroma tidak sedap sudah tercium. Kejanggalan terbesar datang dari keputusan AFC yang tiba-tiba menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah babak keempat. Padahal keduanya juga masih menjadi peserta yang telah berjuang merebut tiket ke Amerika Utara. Keputusan itu langsung menuai sorotan karena menimbulkan konflik kepentingan yang mencolok. Banyak pihak menilai penunjukan itu bukan hasil dari proses bidding yang adil, melainkan bentuk bantuan halus agar 2 raksasa Timur Tengah itu bisa memulihkan gengsi dan mengamankan peluang. Federasi dari beberapa negara lain, termasuk Indonesia, sempat memprotes keputusan itu. Tapi suara protes tadi seolah menguap tanpa jejak di koridor kekuasaan AFC. Semua semakin janggal ketika jadwal pertandingan dan waktu istirahat diumumkan. Arab Saudi dan Qatar ternyata mendapat jeda istirahat paling lama dibanding negara lain, memberi mereka keuntungan signifikan untuk memulihkan kondisi fisik dan menyiapkan strategi. Sementara itu, tim-tim lain harus bertanding dengan waktu singkat, menghadapi kelelahan fisik, taktik yang mungkin belum matang, dan tekanan psikologis. Banyak pengamat sepakat, semua tampak terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Dari venue yang menguntungkan hingga waktu istirahat yang tak seimbang, semuanya mengarah pada satu hal, usaha merebut kembali kursi ke Piala Dunia yang sudah dicuri. Pada akhirnya, semua teka-teki itu menemukan ujungnya. Dan seperti dugaan banyak orang, Qatar dan Arab Saudi berhasil melangkah ke Piala Dunia 2026. Namun, kemenangan mereka terasa hambar bagi banyak pengamat. Seluruh kejanggalan yang mengiringi babak keempat kualifikasi tampak bukan sekedar kebetulan. Mulai dari keputusan AFC menetapkan 2 venue pertandingan di Doha dan Riyadh, hingga jadwal istirahat panjang yang hanya dimiliki 2 negara itu. Semuanya menyiratkan bahwa 2 pemesan kursi ini memang sudah disiapkan tempat duduknya sejak awal. Penampilan di lapangan pun tak mencerminkan superioritas mutlak. Arab Saudi, meskipun sukses raih kemenangan di atas Indonesia, namun perlu dinilai jujur bahwa penampilan mereka saat itu terbilang kacau. Bahkan ketika melawan Irak, mereka hanya bisa meraih hasil imbang. Sama halnya dengan Arab Saudi, Qatar juga tampil tak terlalu bagus. Kemenangan melawan UEA memastikan Qatar finish sebagai juara grup A dengan perolehan 4 poin. Qatar memang unbeaten, tapi hasil yang didapat di round 4 melawan Oman dan UEA seolah menggambarkan tim asuhan Julen Lopetegui sejatinya tak terlalu spesial. Semua sudah bisa menebak kemana alur cerita kualifikasi Piala Dunia zona AFC ini. Jepang, Korea Selatan, Australia adalah 3 negara langganan. Apabila Arab dan Qatar tidak lolos langsung di round 3, sudah pasti mereka akan cari jalan lain. Sesuai prediksi, Arab dan Qatar menulis skenarionya sendiri yang akhirnya meloloskan mereka ke Piala Dunia. Setelah sebuah drama di round 4 berakhir, Asia masih menyisakan 1 kursi terakhir menuju Piala Dunia 2026. Slot itu kini menjadi rebutan antara 2 tim yang sama-sama haus sejarah, Irak dan Uni Emirat Arab. Keduanya tampil cukup solid sepanjang ronde keempat, tapi hanya mampu finish di posisi kedua grup masing-masing, tepat di bawah tim-tim yang sudah memastikan tiket otomatis. Maka harapan terakhir mereka kini bertumpu pada round 5 yang akan diperebutkan dengan duel hidup mati untuk menentukan siapa yang berhak menjaga mewakili Asia di babak playoff interkonfederasi. Siapapun pemenangnya, mereka masih harus menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, babak playoff interkonfederasi yang melibatkan wakil dari 4 konfederasi lain, CAF dari Afrika, CONCACAF dari Amerika Utara dan Tengah, CONMEBOL dari Amerika Selatan, serta OFC dari Oseania.
Hanya satu dari mereka yang nantinya akan mendapatkan tiket terakhir menuju Piala Dunia. Artinya, jalan Asia belum berakhir. Justru baru akan dimulai lagi di babak paling brutal, di mana satu kesalahan kecil bisa mengubur mimpi seluruh benua. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai Arab Saudi dan Qatar yang lolos sesuai skenario. Bagaimana menurut kalian? Apakah lolosnya Arab dan Qatar ini adalah sesuatu yang sesuai perkiraan? Atau kalian terkejut lihat Arab dan Qatar yang lolos langsung di round 4? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya, supaya kedepannya kamu nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Sampai jumpa di video selanjutnya.